Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat berjumpa dalam acara indahnya Islam. Salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Baik pemirsa RGTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa lagi dalam program acara indahnya Islam. Kali ini kita mendatangkan lagi narasumber kita yaitu Ustadz Fakhruddin Lamuddin. Beliau ini alhamdulillah sudah 2 kali tampil di acara indahnya Islam ya Ustadz ya. Gimana kabarnya Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan mencoba melihat ruang lingkup ataupun yang lebih kita lihat sekarang fenomenanya yang terjadi di dunia bahwa ada konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya konflik antara Palestina dan Israel. Kita tahu bahwa konflik Palestina dan Israel ini merupakan sebuah konfrontasi dua bangsa yang tidak berujung berakhir. Berbagai bentuk rekonsiliasi yang kerap sekali diselenggarakan tapi tidak sama sekali mengakhiri ketegangan antar dua negara. Seringkali berakhir dengan legitimasi yang semu. Mungkin kita akan mendengarkan sedikit pandangan dari Ustadz kita, Ustadz Fakhruddin Lamuddin, melihat persoalan ataupun konflik yang terjadi antara dua bangsa di Timur Tengah tersebut, Ustadz. Antara Palestina dan Israel. Gimana pandangan Ustadz melihat persoalan itu? Baik, terima kasih atas kesempatan untuk berbagi di TV RGTV ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tentu sangat prihatin dengan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, baik yang ada di wilayah Masjidil Aqsa maupun yang ada di wilayah Gaza. Ya. Dua wilayah ini sudah terpisahkan sekarang oleh teritorialnya juga Israel, sehingga untuk orang Gaza ke Ramallah itu harus melewati wilayah Israel, begitu juga orang Ramallah ke Gaza. Betul. Terutama sekali yang terjadi akhir-akhir ini yang tentu ini menjadi keprihatinan kita sebagai sesama Muslim. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai Muslim kita sering barangkali ketika datang ya para masyayikh dari Palestina untuk kemudian menggalang donasi bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dengan mereka datang ke masjid-masjid ya, di kita. Ya. Biasa sekali mereka mengatakan kalimat ya. Mereka mengatakan bahwa dalam bahasa Arabnya yang saya terjemahkan, qadiyatu Palestin laysat hiya qadiyah lil Falistiniyin faqat wa innama hiya qadiyah li jami'il muslimin. Jadi problematika Palestina ini bukanlah problematika orang-orang Palestina saja. Betul. Tetapi ini juga menjadi persoalannya umat Islam di seluruh dunia. Nah, ini kalimat mereka bahwa apa yang terjadi di Palestina ya saat ini bukan saja masalah bagi orang-orang Palestina, tetapi ini menjadi masalah bagi umat Islam di seluruh dunia. Sebabnya apa? Yang pertama bahwa di sana ada Masjid Al-Aqsa, Al-Masjidil Aqsa. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini adalah merupakan kiblat pertamanya umat Islam sebelum kemudian dialihkan ke Ka'bah ya. Nah, jadi tentunya kalau ini kemudian katakanlah jatuh ke tangan orang-orang Israel Yahudi, berarti ya sejarah daripada umat Islam ini pernah kiblatnya adalah
Masjidil Aqsa ini menjadi kemudian hilang. Ya, menjadi hilang. Yang kedua bahwa Masjid Aqsa ini adalah masjid yang disebut di dalam Al-Quran. Ya, di awal surah Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tidak banyak masjid disebut di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau saya mungkin tidak salah, yang disebut nama itu adalah yang secara nama ya. Hanya Al-Masjidul Aqsa, Al-Masjidul Haram, kemudian satu lagi masjid yang dipakai untuk memecah belahkan umat Islam di Madinah namanya Masjid Dirar. Itu yang disebut nama. Ya, kalau Masjid Nabawi tidak disebut nama dalam Al-Quran, Masjid Nabawi. Tapi ada secara implisit dia tersebut. Jadi kalau disebut nama secara tegas adalah Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Aqsa, kemudian Masjid Dirar ya, yang dulu dibangun oleh orang-orang munafik untuk memecah belahkan umat Islam yang berdekatan dengan Masjid Quba yang kemudian sudah dihancurkan ya. Jadi kalau kemudian Masjid Al-Aqsa ini kembali jatuh lagi tadi ke karangan orang Yahudi, berarti hilanglah sejarah dan penyebutannya dalam Al-Quran tidak lagi menjadi masjid ya. Na'udzubillah. Seperti kita tahu misalnya di Cordova dulu, di Andalusia ya, di Granada. Orang sekarang kalau berkunjung ke sana bahwa melihat masjid sudah berubah menjadi gereja. Betul. Na'udzubillah, kalau kemudian itu masjid tidak disebut oleh Quran. Ya. Tapi kalau ini masjid yang disebut oleh Al-Quran kemudian itu beralih fungsi, nah ini tentu amat menyedihkan kita umat Islam ya. Yang ketiga bahwa Masjid Aqsa ini tempat transitnya Nabi Muhammad. Betul. Ya, dalam perjalanannya Isra dan Mi'raj. Artinya Allah kuasa saja Nabi dari Masjidil Haram langsung dimi'rajkan ke langit tanpa transit di Masjidil Aqsa. Tentu Allah sangat kuasa untuk itu. Kemudian Nabi SAW transit di situ dan melakukan salat dengan para anbiya yang lain. Ya, kemudian ini berarti Masjid Aqsa ini ada kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahwa Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan bahwa la yushaddur rihal illa ila thalathah masajid ya. Kita ini tidak diperintahkan untuk melakukan perjalanan dengan bersusah payah ya, kecuali kepada 3 masjid saja. Ya, 3 masjid saja. Lain tidak ada. Betul. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, kata Nabi. Ya, kita ya disunatkan untuk berziarah ke Masjidil Haram, dan kita tahu keutamaan salatnya, 1 kali saja kita salat sama dengan 100.000 ya, salat di masjid lain. Kemudian yang kedua adalah Masjid Hadza, kata Nabi, Masjid Nabawi. Ya, itu juga ada keutamaan untuk kita berziarah dan salat di dalamnya. Betul. Dan dia ada kelipatan pahala juga sampai 1000 kali berbanding masjid yang lain. Betul. Kemudian yang ketiga itulah di Al-Masjidil Aqsa. Ya, kita disunatkan untuk bercita-cita membelanjakan uang ya, bersusah payah untuk bisa berkunjung ke Al-Masjidil Aqsa, dan juga ada keutamaan 500 kali lipat pahala dibanding dengan masjid yang lain. Betul. Nah, ini kembali kalau kemudian jatuh ke tangannya orang-orang Israel ya, ini tidak berlakulah, mohon maaf, hadis ini salah satu masjidnya. Betul. Ya, karena kita tidak bisa lagi untuk kemudian berkunjung dan sudah berubah tidak lagi menjadi masjid. Ya. Nah, maka itulah mereka mengatakan ini masalah Palestina ini bukan saja masalah orang Palestina ada di sana, tapi adalah masalah umat Islam di seluruh dunia. Betul. Karena kewajiban untuk mempertahankan tadi Al-Masjidil Aqsa ini daripada rampasannya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ya. Maka umat Islam ya harus tergerak semuanya untuk kemudian berkontribusi menurut tentu apa yang memungkinkan. Betul. Untuk mereka beri bantuan untuk supaya ini
sebagai tadi sudah kita sebut 4 sisi penting bagi umat Islam ini kemudian tidak hilang, ya, tidak hilang. Ya, serendah-rendahnya tentu dengan doa. Kalau memang dalam berbagai bentuk donasi yang lain tidak ini, ya jangan sampai kemudian kita keprihatinan pun tidak ada di dalam diri kita, ya seolah-olah itu adalah ya menimpa orang lain lah, ya biar mereka sendiri yang mengalami, mereka yang merasakan, ya kita nggak ada urusan dengan apa yang kemudian terjadi terhadap saudara-saudara mereka. Nah, sebetulnya kalau tidak dikaitkan dengan 4 hal saja tadi yang sangat penting kedudukannya bagi umat Islam dimanapun, ya kalau ada Muslim dimanapun di dunia ini atas dasar ukhuwah Islamiyah pun kita harus punya keprihatinan. Apalagi ini dilihat dari keempat sisi tadi, ya. 4 sisi tadi, Ustaz. Baik. Jadi kalau kita melihat lagi ketegangan yang terjadi di sana nih, Ustaz, dengan kita menyuarakan bahwa solidaritas daripada saudara-saudara Muslim, baik yang ada di seluruh dunia ini, itu apakah mampu untuk memperdingin suasana di sana, Ustaz? Sedangkan kalau dalam Al-Quran saja mungkin menyebutkan bahwa konflik ini akan tidak berujung damai, Ustaz. Yang pernah saya baca ada beberapa artikel bahwa konflik antara Israel ini akan berlangsung sangat panjang, Ustaz. Mungkin sampai akhir zaman pun masih konflik nanti, Ustaz. Jadi apakah ada sisi lain yang mungkin yang bisa menyebabkan konflik ini terus terjadi, Ustaz? Menarik. Dulu tahun 92, ketika saya masih santri di Gontor, datang Imam Masjid Al-Aqsa ke Gontor, dan saya membaca kira-kira beberapa bulan yang lalu satu majalah, ya. Kemudian di situ menampilkan wawancara dengan beliau yang sudah sangat tua, ya. Tahun 92 dan sekarang. Saya pikir malah beliau sudah tidak ada. Yaitu Syekh Ikrimah. Dulu saya ketika masih menjadi santri itu, ya beliau setelah pidatonya dibuka peluang untuk tanya jawab dengan para santri. Di antara yang bertanya, saya yang bertanya kepada beliau, ya dengan bahasa Arab, bahwa saya bilang begini, kita membaca di buku-buku sejarah, kita kemudian juga melihat di peta dunia, bahwa Israel ini adalah negara yang kecil, ya, teritorialnya amat kecil, berbanding dengan negara-negara Muslim lainnya yang ada di Timur Tengah yang menjadi tetangganya. Ya, sebut saja misalnya sebelah sana Mesir. Kemudian Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Jordania, belum lagi kemudian kita bawa ke sininya lagi, ya, Timur Tengah secara keseluruhan. Itu satu. Kedua, bahwa jumlah penduduknya juga yang ada di Israel itu berbanding dengan jumlah komunitas Muslim yang ada di Timur Tengah. Ya, sebut saja negara-negara tetangga mereka tadi, misalnya sebagai Mesir, tetangganya itu sampai 80 juta jumlah penduduknya, dengan Israel mungkin hanya sekitar berapa, mungkin mereka 55 juta penduduk. Nah, saya bertanya, kenapa kemudian umat Islam artinya harus katakanlah dalam tanda kutip kita kalah dengan mereka. Ya, kita tidak berdaya dengan mereka, padahal mereka negara dengan wilayah amat kecil, jumlah penduduknya amat sedikit. Nah, jawaban beliau waktu itu adalah bahwa, kata beliau, ini pertanyaan berkait dengan iman. Hadza soalun imani, kata beliau. Yang pertama, bahwa ingin kita katakan bahwa Israel itu tidak bisa dilihat dari teritorial negaranya, jumlah penduduknya. Karena Israel yang sesungguhnya adalah bukan itu. Ya. Bukan negara artinya? Artinya bukan yang ada di Israel itu saja. Ya. Baik. Karena yang harus dilihat adalah siapa di belakang mereka. Nah, maka di belakang mereka itu ada negara-negara yang adikuasa di dunia ini. Ya, seperti Amerika, kemudian Uni Eropa,
Dan kita tahu mungkin juga bahwa ya ekonomi, kemudian media, teknologi di dunia ini itu banyak yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, tapi mereka adanya di Amerika, adanya di Eropa. Betul. Nah, artinya bahwa kenapa sulit sekali tadi bagi umat Islam untuk kemudian menginikan mereka, karena mereka di belakang mereka itu orang-orang sangat kuat. Oke. Ya. Yang kedua, kata beliau juga bahwa umat Islam itu sendiri juga punya permasalahan. Ya. Misalnya saja di Palestina sendiri itu antara dua fiksi, satu dulu PLO ya. Betul. Jadi bawah Yasir Arafat, sekarang Mahmud Abbas, yang mereka berkuasa di wilayah Ramallah, itu tidak sejalan dengan orang-orang Hamas yang berkuasa di wilayah Gaza. Nah, apalagi kemudian kita tarik kepada tadi misalnya Mesir, misalnya Suriah, misalnya Jordania, misalnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah lain. Betul. Ya. Pertama, mereka itu walaupun kecil tapi sangat kuat dengan orang yang di belakang mereka dan kekuatan di belakang mereka. Nah, umat Islam begitu besar tadi jumlahnya, ya, yang di sekitar mereka itu adalah berkonflik sesama mereka. Ya, bahkan mohon maaf barangkali secara sembunyi mereka justru bermitra dengan Israel itu sendiri. Bersekutu, Ustaz ya. Ya, sehingga artinya ya hampir seperti disebutkan tadi, tidak ada titik terangnya yang sudah begitu panjang konflik terjadi. Ya. Betul. Berarti artinya sejarah juga membuktikan bahwa subjek utamanya itu adalah manusia yang ada di belakang negara Israel itu, Ustaz ya. Maksudnya aktor-aktor tertentu. Iya, betul. Itu kalau kita memang itu kata Syekh Ikrimah tadi di tahun 92 itu ya. Nah, kalau kita melihat ya kenyataannya ya seperti itu. Betul. Ya, seperti itu. Bagaimana misalnya Amerika di masa Trump mengakui ibu kota Israel itu pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem, ya. Itu kan bukti-bukti yang artinya tampak dengan jelas. Baik. Dan betapa misalnya ya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mereka terhadap warga Palestina ini kemudian diabaikan. Tidak ada tindakan apa-apa dari katakanlah dunia internasional. PBB, Ustaz ya. Ya, secara keseluruhan. Baik, Ustaz. Kita akan lanjut bentar lagi, Ustaz, tapi tunggu dulu sebentar, kita akan jeda nih, Ustaz. Baik pemirsa EJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa banyak sekali fakta-fakta yang digambarkan dalam Al-Qur'an dan sekarang terjadi begitu nyata di Palestina. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa adanya Yahudi yang sadis dan bengis terhadap orang muslim serta senantiasa melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Surat Al-Maidah ayat 82. Tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.